Sejumlah preman yang berkedok sebagai juru parkir ini berusaha melarikan diri saat Satreskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara akan menangkap di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata. Namun upaya para preman ini sia-sia karena petugas berhasil menangkapnya. Bahkan seorang juru parkir liar yang kabur tercebur di kubangan proyek yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata. Dalam razia Berantas Jaya 2025 di kawasan stasiun dan terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, sebanyak 8 orang preman yang sudah meresahkan warga dan pengemudi truk kontainer ini berhasil diamankan. Tanjung Priok sudah mengamankan 8 orang preman maupun yang berkedok juru parkir untuk meminta uang kepada pemarkir motor maupun mobil. Kemudian mereka meminta juga kepada truk-truk yang lewat atau kontainer yang melewati di daerah terminal Tanjung Priok, Marta Dinata, kemudian PLTU, kemudian di Sumber Agung juga. Kedelapan orang ini kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut dan tes urin. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Polisi menangkap jaringan narkoba internasional di Riau dan mengamankan 36 kg sabu serta 35.000 butir pil ekstasi. Sementara hanya karena rebutan makanan, seorang adik di Batubara, Sumatera Utara, tega membunuh kakak kandungnya sendiri. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Oscar Haris. Herman terbaring kaku di depan rumahnya di Desa Bogak, Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Pria berusia 41 tahun itu baru saja terlibat cekcok hingga akhirnya kepalanya dipukul dengan sebatang kayu. Dari beberapa keterangan yang dihimpun, pelakunya tak lain adalah adik kandung korban yang bernama Hanafi. Sebelum peristiwa penganiayaan berujung pembunuhan itu terjadi, keduanya terlibat percekcokan. Pelaku dan korban selama ini tinggal serumah. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan kakaknya yang pernah menghabiskan seluruh makanan yang ada di rumah. Si korban ini ada berada di rumah, kemudian si adik tersangka datang ya. Nah itu melihat makanan tidak ada. Oleh karena itu merasa emosi, ini abang adik terjadinya ini. Si adik ini emosi, menyeret pada abangnya keluar. Dengan pada saat itu sudah memegang apa ya, kayu ya. Ini kayu yang kita saksikan hari ini dia, itu, dan memukul beberapa kali. Ada lagi? Guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang sudah diamankan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara karena dijerat dengan pasal tentang tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dari Batubara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. 7 orang anggota jaringan narkoba internasional di Bengkalis Riau ditangkap polisi. 36 kg sabu serta 35.000 butir pil ekstasi berhasil diamankan. Udah tahu salah lari pula lagi. Pertama marah orang kan? Itu nanya tembak, Pak. Dua tersangka kurir narkoba jenis sabu dan ekstasi diringkus polisi di Pulau Rupat, Bengkalis Riau. Berapa kau duka? Dia bilang 30, Pak. Tersangka masing-masing berinisial AN dan JL. Keduanya sempat berupaya kabur ke dalam hutan sebelum akhirnya pelarian mereka terhenti. Dari kedua tersangka, polisi menyita 36 kg sabu dan 35.000 butir pil ekstasi. Nah, sekarang angkut ke mobil kasubit. BB semua. Barang-barang haram itu dibawa dari Malaysia melewati pelabuhan tikus di Pulau Rupat. Kedua kurir menyamar sebagai penyedia jasa becak laut untuk memuluskan kejahatannya. Saat speed keluar menuju ke seberang dan kembali ke Indonesia termonitor oleh kita.
Kemudian kita sempat melakukan pengejaran, kemudian kami kehilangan jejak, kemudian alhamdulillah puji Tuhan tim darat berhasil menangkap para pelaku. Dalam pengembangan kasus, polisi menangkap 5 tersangka lain di tempat terpisah yang merupakan satu jaringan yang sama. Ketujuh tersangka kini terancam pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Sebuah mobil terjun ke selokan di kawasan Jalan Menur, Pumpungan, Surabaya, Jawa Timur. Pengemudi mobil yang merupakan seorang perempuan melarikan diri. Beginilah kondisi mobil Pajero Sport yang terjun ke selokan di kawasan Jalan Menur, Pumpungan, Surabaya, Jawa Timur. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi mobil. Proses evakuasi sempat berlangsung alot, lantaran sebelum mobil diangkat, petugas terlebih dahulu harus menguras air dan lumpur yang masuk ke mobil untuk memudahkan proses evakuasi. Jadi kami harus memposisikan dulu mobil karena tadi tersangkut lumpur yang cukup berat, air juga sudah masuk cukup banyak, jadi kami harus mengeluarkan dulu lumpurnya. Jadi kami gantung, kemudian kami keluarkan lumpur dan airnya agar memperingan proses pengangkatan. Dampak dari proses evakuasi, arus lalu lintas di kedua arah di lokasi kejadian sempat tersendat. Sementara pengemudi mobil yang diketahui seorang perempuan tidak berada di lokasi. Dari arah barat tadi mungkin kondisi atau ngantuk atau memang dalam keadaan pengaruh alkohol masih kita dalami karena setibanya di lokasi untuk pengemudi sudah tidak kami temukan. Informasi warga yang mengemudi adalah seorang wanita. Sampai saat ini kami belum masih mendapatkan identitasnya. Setelah berhasil dievakuasi, mobil tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Kepergian Dwi Astuti usai dibunuh kekasihnya Joko Nur Setiawan menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Keluarga pun meminta tersangka dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. Sahabat, inilah lanjutan liputan mendalam CSI. Cinta terlarang, nyawa kekasih melayang. Bak petir di siang bolong. Berita kematian Dwi Astuti sungguh mengejutkan keluarga. Tak hanya keluarga besar, raut kesedihan juga tampak di wajah Yunianto, kakak kandung korban, usai dimintai keterangan dari petugas Polres Wonogiri. Keluarga tak menyangka Dwi yang hilang sejak meninggalkan rumah pada 11 Februari lalu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Yunianto mengungkapkan, di hari naas itu, korban tidak berpamitan dengan keluarga. Hanya saja, korban pernah bercerita hendak menanyakan mobilnya yang dibawa tersangka. Adik pergi tanggal 11 hari Selasa Februari tahun 2025. Terus nggak pulang gitu Pak? Iya. Terus melapor ke polisi kapan Pak? Itu hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Kalau pamitannya mungkin sama dengan orang rumah kemana? Tidak ada yang pamitan. Tidak ada yang dipamitan. Karena paginya masih sempat ngantar sekolah putranya yang masih SMP kelas 1. Nah, kalau dari keluarga ini banyak tentang rental mobil, kasus rental mobil yang dipakai oleh di tersangka. Itu pencarian mobil dari awalnya. Itu aja. Berarti awalnya Mbak Dwi itu mencari mobil miliknya.
Sementara dari hasil visum ditemukan sejumlah luka pada korban yang menjadi bukti bahwa tersangka sempat menganiaya hingga korban akhirnya meregang nyawa. Itu terdapat memar di wajah bagian pipi kanan kiri, kemudian terdapat pendarahan di otak. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari tempat kejadian perkara. Barang bukti yang sudah diamankan adalah tas, handphone, kemudian ATM, KTP, pakaian korban, kemudian tali, alat cangkul yang untuk menggali. Di tempat terpisah, polisi juga menginterogasi tersangka. Hasilnya, tersangka mengakui apa yang membuatnya menghabisi nyawa korban. Motifnya tadi apa Mas Joko? Motifnya dia itu ngejar saya, ingin dinikahin, gitu Mas. Terus jenengan nggak mau? Iya, saya nggak mau. Alasannya saya kan udah punya anak istri. Terus selain itu ada motif lain? Iya, motifnya yang lain itu aku punya tanggungan. Ya. Pinjaman. Berapa? 15 juta. Kepergian Dwi Hastuti menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Keluarga pun berharap apa yang telah dilakukan Joko Nur Setiawan mendapatkan ganjaran dengan hukuman yang setimpal. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Joani Agusti untuk CSI RTV. Hubungan asmara terlarang selalu membuka celah pada aksi kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik, bahkan tak sedikit yang berujung pada hilangnya nyawa. Bak api dalam sekam, hubungan gelap antara Joko Nur Setiawan dan Dwi Hastuti harus berakhir tragis. Dwi yang menuntut Joko untuk menikahinya membuat pria 34 tahun itu menjadi kalut hingga memutuskan mengambil jalan pintas dengan menghabisi nyawa kekasihnya itu. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menuturkan bahwa seseorang yang menjalin hubungan terlarang cenderung melakukan tindak kekerasan. Ketika seseorang terjebak dalam hubungan yang toksik, terus orang ini dalam hubungan yang terlarang, itu ada kemungkinan besar untuk terjadi kekerasan. Karena apa? Karena tuntutan dari hubungan interpersonal yang tidak sehat tadi itu, ada red flag di situ, ada hubungan toksik di situ, itu membuat si salah satu terutama pelaku itu merasa tertekan. Tertekannya bisa jadi karena tuntutan ekonomi. Yang kedua, tuntutan untuk dinikahi, gitu ya. Yang ketiga, tuntutan untuk menyembunyikan hubungan ini, karena ini adalah hubungan terlarang, si pelaku itu punya istri. Nah, kondisi-kondisi ini menjadi keresahan atau stres yang ekstrim. Hanifah menambahkan, meski pelaku kejahatan berupaya menghilangkan jejak, namun aksi tersebut akan selalu menyisakan celah yang membuat kasus ini dapat terungkap. Dia mengubur di rumah. Harapan dia ini tempat yang nyaman, yang aman. Dia bisa mengontrol siapa yang datang. Dia bisa menyiapkan skenario. Tapi walaupun di rumah, dia tetap membutuhkan proses. Locus tempus actus. Lokasi yang dipilih rumah. Waktunya kapan? Aktusnya bagaimana? Aktus itu kan aksinya. Berarti kan dia sebetulnya juga butuh untuk menggali lubang itu. Ketika dilakukan di rumah berarti harusnya ada orang lain yang tahu. Gitu kan? Ya enggak? Ketika ada orang lain yang tahu dan polisi tahu, yang dituduh paling awal adalah dia sendiri. Hanifah juga menilai saat ini kontrol sosial di masyarakat mulai luntur. Masyarakat merasa acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Sekarang itu memang sudah kendor yang namanya kontrol sosial.
Kita menganggap bahwa ketika ada seseorang bermasalah itu bukan masalah kita, padahal itu masalah diri kita sendiri gitu ya. Ini bukan masalah personal tapi masalah sosial. Jadi harus bagaimana? Ya menggalakkan lagi. Bagaimana masyarakat melihat, oh si ibu itu nggak ada suaminya tapi ada laki-laki lain ke sini. Gimana caranya biar kita nggak dianggap ikut campur? Disampaikan ke RT, disampaikan ke RW. Masalahnya lagi, anak-anak zaman sekarang atau masyarakat zaman sekarang justru memilih tempat-tempat yang nggak ada kontrol sosial. Hubungan yang dilandasi hawa nafsu dan hasrat sesaat tidak akan pernah bertahan lama. Karena bukan rasa kasih sayang yang didapat, melainkan nasib malang yang akan diterima. Arista Damelia dan Zaki Sahab untuk CSI, RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari dan kali ini ada pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Aduh, ada aja gebrakannya tiap hari. Paketnya siapa ini? Ayo ngaku. Benar-benar di luar nurul sahabat RTV. Dari video ini ada kendaraan motor yang membawa barang melebihi batas muatan dan dimensi. Sampai-sampai nggak bisa lihat kendaraan di belakang tuh. Karena spionnya terhalang sahabat. Lebih bikin geleng-geleng lagi nih. Helmnya digantung di spion sahabat, astaga. Kendaraannya berjalan pelan karena susah ngatur keseimbangan. Tapi tetap aja nih mas-masnya gas terus. Geleng-geleng dah ini. Sahabat RTV, tidak untuk ditiru ya. Hal seperti ini bisa sangat membahayakan diri kita dan juga pengendara lain yang berada di jalan. Membuat kemacetan dan mempersempit ruang bagi kendaraan lain. Sangat disayangkan. Nah sahabat RTV, pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada nomor 22 tahun 2009 di pasal 277 sudah mengatur secara tegas larangan dan juga sanksi. Jika ditemukan dapat dipidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah sahabat RTV, mari bersama kita wujudkan angkutan barang yang aman dan tertib serta bertanggung jawab. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Kesal istri tak pulang, seorang pria di Jayapura, Papua tega menghabisi nyawa anak tirinya. Dalam aksinya, pelaku membuang jasad korban di perairan Holtekam hingga akhirnya dapat ditemukan aparat kepolisian. Tim Opsenal Satreskrim Polresta Papua akhirnya berhasil mengungkap kasus kematian anak perempuan berinisial NN di perairan Holtekam, Jayapura 7 April lalu. Bocah 9 tahun itu dibunuh oleh ayah tirinya MN. Pria 40 tahun itu ditangkap di rumahnya di Rusunawa, Dok 9, Kota Jayapura, Papua. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh ibu kandungnya. Pelaku pun berpura-pura ikut mencari keberadaan korban. Sementara dari hasil pemeriksaan, diketahui motif pembunuhan karena pelaku kesal dengan istrinya yang tak kunjung pulang, sehingga melampiaskan amarahnya kepada anak tirinya itu. Usai melancarkan aksinya, pelaku kemudian membuang jasad korban ke laut. Sampai di laut, yang bersangkutan tersangka mengikat korban dengan helm dan juga membawa pemberat, berisikan pemberat di dalam plastik, lalu korban dibuang ke dalam laut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.
Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Oscar Haris, sampai jumpa.